Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julius KH NIM 23110076 dari Prodi S1 Keperawatan. Anatomi dan fisiologi sistem perkimian. Sistem perkimian merupakan sistem yang menghasilkan urin untuk mengeluarkan produk-produk sisa dari tubuh. Sistem perkimian terdiri dari 1. Ginjal, 2. Ureter, 3. Vesika urinarium, 4. uretra. Sistem perkimian ada beberapa macam, yaitu kidney, pelvis, ureter, urinary bladder, uretral, kidney, ureter, bladder, uretral, ureter, opini. Anatomi dan fisiologi. Yang pertama, ginjal. Pada orang dewasa, ginjal panjangnya 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya antara 120-150 gram. Ukurannya tidak berbeda menurut bentuk dan ukuran tubuh. Permukaan anterior dan posterior, katup atas dan bawah, serta pinggir lateral ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk kompak karena adanya hilus. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena, renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Struktur fungsional ginjal. Anatomi dan fisiologi. Organ ginjal, bagian-bagian ginjal, nephron, darah kotor masuk, darah bersih keluar, urin keluar sebuah ginjal. Darah yang telah disaring keluar yaitu tumbulus, contortus, proximal, glomerulus, lincum hinle. Darah yang belum disaring masuk yaitu tumbulus, collectivus, tumbulus, contortus, distal, urin keluar. Yang pertama, unit fungsional ginjal adalah nephron, yang pada manusia setiap ginjal mengandung 1-1,5 juta nephron. Yang kedua, setiap nephron mempunyai dua komponen utama, 1. glomerulus capillary, glomerulus yang dilalui sejumlah besar cairan yang difiltrasi dari arah. Yang kedua, tubulus yang panjang di mana cairan hasil filtrasi diubah menjadi urin dalam perjalanannya menuju pelvis ginjal. Yang ketiga, kecepatan ekstresi berbagai zat dalam urin menunjukkan jumlah ketiga proses ginjal, yaitu filtrasi glomerulus, preabsorpsi zat dari tubulus renal ke dalam darah, dan sekresi zat dari darah ke tubulus renal. Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi sejumlah besar cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapusal pulmoner. Yang keempat, fungsi primer ginjal adalah mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstral sel dalam batas-batas normal. Yang kelima, fungsi lain dari ginjal yaitu memproduksi renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Yang kedua, ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinarium, panjangnya 25-30 cm. Perserapan ureter oleh plexus hypogastricus inferior T11-12 melalui neuron simpatis, terdiri dari dua bagian, yaitu pars adnominasi, pars vulvina. 3 tempat penyempitan pada ureter, yaitu ureterior pelvic juntae, tempat penyelengan ureter dengan fasa ileca sama dengan plesura marginalis, muara ureter ke dalam vesika urinaria. Yang ketiga, vesika urinaria disebut juga bladder atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan das volumenya
dapat disesuaikan dengan mengubah status kontrakti otot polos di dindingnya. Kedua, secara berkala urin dikosongkan dari kandung kemih ke luar tubuh melalui ureter. Ketiga organ ini mempunyai fungsi sebagai respiratory uriner 200-400 cc. Dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat. Yang keempat, vesika uriner mempunyai bagian atas dihubungkan ke jaringan palahoraxus, sisa kantong anatosis sampai ke ubulkus membentuk ligamentum vesicourinary mediale corpus fundus vesika urinaria. Dia mempersiapi oleh saraf otonom. Yang keempat, uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal ureter vesika urinaria. Proses berkemi. Yang pertama, berkemi merupakan proses penggosongan vesika urinaria atau kandung kemi. Yang kedua, vesika urinaria dapat menimbulkan rangsangan saraf bila urinaria berisi kurang lebih 250 sampai 450 cc atau pada orang dewasa dan 200 sampai 250 cc atau pada anak. Mekanisme berkemi. Yang pertama, vesika urinaria berisi urin, saraf dinding vesika urinaria, medullus spinalis, korteks cerebral, VSD, pengontrol berkemi, otak, medullus spinalis, retromotoris, terjadi koneksasi otot destruksor dan relaksasi otot internal. Urin dilepas dari vesika urinaria masih tertahan sphincter eksternal, relaksasi sphincter eksternal sampai berkemi. Proses filtrasi, reabsorpsi, argumentasi, etap, glomerulus, tumbulus contortus, proximal, lingkunina, tumbulus contortus distal, tumbulus collectivus, penampungan sementara urin. Hasil urin primer, urin sekunder, urin sebenarnya. Keterangan yaitu zat yang disaring sel-sel darah merah, keping darah, protein, plasma, diserap kembali glukosa, asam amino, protein, vitamin, lantak asam urat, diserap kembali awan, besi, dikeluarkan ureoglin NH, terdiri dari 95% air dan zat-zat terlarut. Urin terbentuk melalui 3 tahap, yaitu 1. Filtrasi, 2. Reabsorpsi, 3. Sekresi atau argumentasi. Komposisi urin. Yang pertama, air 96%. Yang kedua, larutan 4%. A. Larutan organik, urea, amonia, kreatin, dan askurat. B. Larutan anorganik, natrium, klorida, kalium, magnesium, fosfor. Penyebab perubahan warna urin. Yang pertama, tidak berwarna, overhidrasi, konsumsi bir berlebihan,